Perkenalkan, saya Diana Agusari, guru SMK Negeri 1 Sutra, jurusan kuliner. Pelajaran hari ini adalah murid mampu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian murid mampu mengolah hidangan bakeri sesuai dengan standar industri. Kita mengolah aneka roti. Kita lanjutkan ke pengolahan minuman yang berasal dari buah-buahan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar siswa mampu menyiapkan minuman yang sehat dan sesuai dengan standar industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda hari ini? Baik. Oke Ananda, sebelum belajar marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga pembelajaran hari ini dibukakan pintu ilmu kita, dibukakan pikiran kita agar pembelajaran hari ini berkah. Silakan ketua kelas pimpin berdoanya. Siapa ketua kelas? Oke, silakan Agnia. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islam madina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, kemarin kita udah belajar tentang aneka olahan pastry. Salah satunya kita bikin kromboloni dan strudel. Baik, hari ini kita pembelajarannya adalah tentang pengolahan bakeri. Pernahkah Ananda makan roti? Pernah. Kemudian apa rasa roti itu? Enak. Oke. Ada yang tahu apa itu dari pengertian dari roti? Oke, silakan Salsa. Roti adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung, air, lemak, ragi, gula, dan bahan tambahan lain. Kemudian diuleni, difermentasi, serta dibentuk dan dipanggang. Oke, terima kasih Salsa. Aplaus untuk Salsa. Oke, jadi roti itu adalah makanan yang dari tepung terigu protein tinggi yang melakukan fermentasi oleh ragi, kemudian ditambahkan lemak, kemudian diuleni supaya kalis, kemudian difermentasi, kemudian dipanggang. Itu namanya adalah roti. Tetapi kalau tekniknya digoreng atau frying itu namanya donat. Oke, bagus, luar biasa sekali. Lanjut kita ke jenis-jenis atau dasar-dasar roti. Siapa yang tahu jenis-jenis? Iya, silakan Aura. Jenis-jenis roti dasar: 1. Roti tawar, 2. Roti manis, 3. Roti pancis, 4. Roti gandum. Oke, luar biasa sekali. Jadi jenis-jenis roti itu ada 4. Pernahkah kita makan keempat-empatnya? Belum. Roti tawar, roti manis yang sering kita gunakan. Tetapi terkadang bentuknya sama, tapi kita lupa dengan namanya. Oke, next lanjut ke bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan roti. Siapa yang bisa? Oke, silakan Devina. Bahan-bahan utama yaitu ada tepung terigu, air, garam, gula, ragi, dan lemak. Iya, bagus sekali. Jadi bahan yang kita gunakan adalah tepung terigu protein tinggi. Karena kita menggunakan fermentasi pengembang dalam bahan tersebut. Jadi menggunakan ragi, jangan lupa bahannya itu digabung menjadi satu, kemudian diuleni, kemudian lakukan fermentasi, baru kita panggang. Oke, untuk pembelajaran hari ini luar biasa sekali. Next minggu depan Ibu memberikan LKPD untuk praktek kita minggu depan. Silakan diisi dan dibaca, dipelajari LKPD-nya. Oke, silakan isi nama murid, lokasi, kemudian tanggal prakteknya, kemudian daftar peralatan bahan yang kita gunakan adalah timbangan digital, mixing bowl, mixer, spatula, rolling pin, loyang, oven, pisau roti, kemudian sarung tangan dan serbet. Kemudian ada resepnya juga, kemudian langkah-langkah yang kita gunakan dalam proses pembuatannya. Oke, kemudian di bawah ada catatan, kemudian hasilnya Ibu melihat dari warna permukaan roti manis yang baik setelah Ananda praktek. Kemudian bagaimana tekstur luar roti manis yang Ananda bikin, sangat baik atau cukup atau kurang. Kemudian bagaimana tekstur dari roti manis tersebut, kemudian aroma yang Ananda keluarkan dari roti hasil tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah siap Ananda? Oke, silakan dikumpulkan lagi. Oke. Next.
sampai berjumpa di pembelajaran praktek hari Selasa depan. Silakan ketua kelas tutup pembelajaran hari ini. Ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita belajar. Silakan ketua kelas siapkan. Siap gerak, istirahat di tempat gerak. Tegap gerak. Oke. Ke dalam workshop, mari kita cuci tangan. Silakan barisan pertama dulu. Oke, silakan cuci tangan. Oke, lanjutkan. Oke, silakan lanjutkan. Oke, silakan lanjutkan. Oke, silakan lanjutkan. Oke, silakan ambilkan perlengkapan untuk atribut prakteknya. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai praktek, silakan kita kelas berdoa. Kita berdoa. Selesai. Aura Agustri, Safira Safira, Tasdi, Devina, Akia, Ananda. Kemarin kita udah di LKPD, langkah-langkah dalam pembuatan pribadi. Di mana cara pertamanya kita harus tahu resepnya, yaitu menggunakan tepung cakra 500 gram, gula pasir 200 gram, susu bubuk 20 gram, telur 2 butir, kuning telur 4 butir. Jadi telur dan telur berbeda ya. Kalau telur kita masukkan putih dengan kuning, tapi kalau kuning telur hanya menggunakan kuning saja. Kemudian susu cair, kemudian air es, mentega sama garam. Jadi semua bahan sampai di sini kita gabung menjadi satu. Kemudian baru tambahkan ini. Ditambah satu lagi adalah ragi. Oke? Sampai sini paham? Oke. Perkenalkan, nama saya Devina, saya siswa SMKN Negeri 1 Sutra dengan jurusan kuliner. Baiklah, saya akan memperkenalkan alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan roti. Yaitu ada piring kaleng, spatula, terenan, gelas ukur, loyak, pemaduk keju, kuas, sendok, saringan, timbangan digital, pisau roti, alat pemotong, rolling pin, alas, timbangan, mixing bowl, loyak, piring, hidangan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ania dari SMK 1 Sutra jurusan kuliner. Di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan untuk membuat roti manis. Yang pertama ada gula halus, tepung cakra, tepung maizena, susu bubuk, garam, mentega, telur, gula, ragi, tepung manis, susu cair, meses, coklat asam, kacang hijau, giling, berwajib, keju, paprika, dan plastik. Ini bagi makanan kita terjaga, oke? Semua sudah. Dalam kondisi mixernya harus bersihkan. Silakan masuk dulu, Mas Bi. Oke. Bahan pertama adalah memasukkan tepung cakra, gula pasir, susu bubuk. Kemudian jangan lupa diayak. Pastikan adonan dalam keadaan halus. Oke, ayo semuanya lagi. Biar adonan roti tidak berpori-pori. Jadi tekstur dari roti itu akan lebih halus. Langkah selanjutnya adalah memisahkan kuning telur dengan putih. Yang kita ambil adalah kuning telur. Oke. Langsung masukkan ke dalam tepung. Selanjutnya memasukkan gula pasir. Gula pasir. Hanya yang kita masukkan kecuali dari mentega dan garam, karena ragi bercampur dengan garam dia tidak akan berfungsi. Jadi
Jadi mentega sama garam menyusul. Jadi ini semua bahan kering kita masukkan ke dalam, kita putar, kemudian kita hidupkan dengan kecepatan tertentu. Oke, biarkan dia mengaduk rata. Oke, setelah itu kita masukkan cairan, susu, cair sama batu es. Silakan ambil tas ini. Tuangkan sedikit demi sedikit agar adonan merata. Oke. Oke. Nah, setelah adonan dituang, berarti kita hidupkan lagi. Setelah teraduk rata, tambahkan mentega dan garam. Setelah adonan ini agak setengah kalis, kita masukkan mentega ke dalam adonan. Oke. Oke, udah. Setelah masuk semuanya, kita hidupkan lagi biar adonan. Oke, biarkan mereka sampai kalis. Udah. Jadi ambil sebagian adonan, bulatkan seperti ini. Oke, entaskan. Oke. Untuk adonan yang lebih kalis, karena ambil sedikit. Oke, kita coba kalau adonan itu kalis, lah, pas saat ditekan ini tidak akan melar, tidak akan putus. Berarti adonan ini sudah kalis. Paham? Oke. Silakan ditimbang berat adonan kisaran. Ambil sedikit dulu. Kurang lebih 40 gram, 40 sampai 50 gram. Ini 49. Oke, nih 40 gram. Kemudian setelah itu kita bulatkan. Setelah dibulatkan, kalau tangannya nempel, silakan dikasih mentega. Di rolling searah jarum jam. Oke, sampai permukaan halus. Setelah halus, ini diratakan. Oke. Silakan lanjutkan. Oke, setelah adonan keluar tadi kan ditimbang beratnya 40 sampai 50 gram, kemudian dibulatkan. Kalau adonan sudah kalis seperti ini, kemudian kita pipihkan, kita pipih untuk diisi filling. Oke, mana rolling? Oke, oke, kita rolling. Oke, nah kita isi. Oke, setelah itu kita bulatkan adonan lagi. Kalau adonan kalis, dia tidak akan nempel di atas tangan. Oke, sekarang nempel sebentar saja. Setelah itu kita letakkan di sini. Biarkan dia terfermentasi. Oke, sampai sini paham? Dan pastikan yang di belakang ini tertutup rapat agar isian tidak keluar ya. Oke, isi antara mises dengan coklat dibedakan biar kita tidak susah lihatnya. Ini coklat kan? Oke, ini kalian coklat di sini ya. Coklat di sini, ini mises keju taruh di sini. Oke, nah silakan lanjutkan.
tadi benar-benar dingin, tidak panas lagi, baru kita masukkan kemasan. Pertama adalah posisi yang dilemnya di atas, kemudian kita masukkan roti. Setelah itu kita buka posisinya, oke, untuk menambah isian. Oke, posisinya atas ya. Oke, hari ini kita praktek minuman non alkohol yang bertemakan adalah buah-buahan. Jadi kita bikin minuman serut nata de coco. Jadi proses pertama adalah memotong buah timun. Dan supaya kalian tidak lari, kita kasih kain lap supaya dia potong. Oke, sekarang potong ujung-ujung seperti ini. Oke, kita dipotong, kemudian diparut. Ingat parutannya searah. Oke, sampai menghasilkan. Oke, kalau buat dengan juga boleh. Oke, silakan. Jadi hasil serut itu yang memanjang, jadi hasilnya akan lebih bagus. Jadi silahkan Anda porsikan ke dalam cup. Ini ada Nutrijel atau kata coco, ada selasi, ada sambal sirup, ada buah atau cairan, ada roti. Silahkan porsikan Anda, beri ditambah dengan sirup pada teman-teman. Oke, silahkan kasih dulu gelnya, kasih selasinya, kemudian kasih sambal sirupnya. Cairannya, kemudian baru kasih es. Kalau bisa tambah sedikit biar berbanding antara isi dengan kuahnya seimbang. Oke, biar kadang-kadang maksudnya dingin. Ini taruh di atas meja dulu. Satu sendok makan. Oke. Jangan lupa tutup dan kita tumpah. Baiklah, ini hasil dari praktek kami, yaitu roti manis dan air es timun serut. Baiklah, kesimpulan praktek hari ini adalah roti dasar merupakan fondasi berbagai jenis roti. Teknik yang tepat akan menghasilkan roti yang enak dan lembut. Oke, jadi refleksi hari ini adalah dalam pengolahan roti kita butuh kesabaran untuk menghasilkan roti yang bagus dan tekstur yang lembut seperti yang hari ini kita lihat. Dan untuk minuman yang dingin, kondisikan dengan dia dingin, kita bisa menambahkan batu es. Oke, demikianlah hasil praktek roti manis dan timun serut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.